komentari dan update market terlebih dahulu. Silahkan, Brumar. Baik, terima kasih Sistia. Sepertinya suaranya agak telat ya. Koneksi di IG kali ya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman yang belum download sama menterinya. Bisa download dulu ya. Kita sudah share di berbagai macam kanal sosmed kita ya. Baik itu di Telegram, di grup WhatsApp ya. Dan juga di email buat teman-teman klien kita. Dan yang belum jadi klien, mungkin bisa download aplikasi Brights ya, dan sekalian buka account juga ya di sana ya teman-teman ya. Dan di sana juga bisa kita akses supplementarinya. Baik, kita mungkin sama-sama melakukan interlink market analysis ya. Kita akan melakukan analisis market, kita melihat di halaman 3. Nah, di sana ada update pergerakan indeks ya. Sama-sama kita cek. Kalau kita lihat ISG kemarin ya, ini kembali menguat 0,39% ke level 7041 ya, teman-teman ya. Seiring dengan mungkin nilai tukar rupiah kita yang cenderung menguat ya. Kemarin nilai tukar rupiah kita menguat kembali 0,44% ya, ke level 15.350-an ya per US dollar. Dan investor asing masih tercatat net buy. Kemarin di level 43,7 miliar rupiah, sehingga ini mendongkrak ISG kemarin ya. Cenderung mengalami penguatan menjauhi level 7.000. Dan penguatan ISG juga ditopang oleh sektor energi ya, dan basic. Lalu yang paling tinggi ditopang oleh sektor infrastruktur ya. Penguatan sektor infrastruktur ini ditopang juga oleh penguatan kembali saham Brand ya, yang sempat melemah beberapa hari yang lalu. Dan saat ini saham Brand sudah masih masuk top 5 ya, market cap di IISG. Selain itu juga penguatan harga emas ini mendorong pergerakan sektor basic ya, yang di dalamnya ini terdapat beberapa saham emas ya. Dan juga market saat ini cukup optimis bahwa suku bunga The Fed telah mencapai terminal rate ya, atau puncaknya. Dan pelaku pasar juga merespon rilisnya data M2 yang tumbuh 3,4% ya. Sehingga indeks kita cenderung mengalami penguatan. Sementara itu kalau kita lihat bursa Amerika Serikat semalam ini berhasil rebound dan cenderung melanjutkan rally-nya kembali ya. Setelah rilisnya data House Price Index ya, yang tumbuh ke level 414 dari sebelumnya 412 ya. Lalu juga data yield Treasury Amerika Serikat yang cenderung melemah ya. Kalau kita lihat terus melemah, kemarin semalam melemah 1,76% ke level 4,3%. Ini juga memberikan dampak positif ya pada pergerakan bursa Amerika Serikat semalam. Lalu kalau kita lihat indeks EIDO kita terpantau menguat di sana 0,69% ya semalam. Indeks VIX stabil di level 12 dan indeks dolar cenderung melemah. Terus melemah saat ini ya di level 102,6. Dan kita bergeser ke komoditas, kita melihat beberapa komoditas mayoritas mengalami penguatan seperti nikel yang menguat signifikan ya 4,48% ke level 16.800, batu bara sedikit melemah 0,04%, emas ini semakin solid ya di level 2.041 dolar per troy ounce-nya, dan oil ini juga rebound ya semalam ya, menguat 1,8% untuk Brent, dan untuk oil WTI menguat 2,28%. Ini seiring dengan rencana OPEC ya, yang kembali memangkas produksi ya. Hingga ini tentu akan memberikan dampak positif pada pergerakan sektor komoditas ya, khususnya mungkin tadi oil, lalu nikel ya, dan juga emas. Lalu kita bergeser ke chart ISG ya, kita melihat ISG masih cenderung menguat ya, dan tertahan di level resisten 7045. Jika indeks terus menguat dan break level 7045, maka dia akan lanjut menguat ya, menuju target resisten berikutnya, yaitu di area gap di level 7174 ya. Ada gap di level tersebut. Sementara untuk support pertama itu di level 6975 sampai 7000, dan support kedua di 6932 ya. Beberapa indikator ini mendukung penguatan ISG ya, volume harian terpantau stabil ya. Lalu double EMA ini masih cenderung bullish. Stokastik RSI-nya netral menguat dan MACD positif melemah di atas zero line. Indikasinya masih bullish ya.
Investor asing net buy dengan top foreign buy di saham Bank Mandiri ya, BRI, lalu MDKA, BRIS, serta Telkom. Sementara untuk sell-nya mereka di Medco, Inco ya, BCA, Astra, dan juga ICBP. Lalu ada update pula ya terkait Unilever. Untuk full reportnya teman-teman bisa langsung aja klik di link yang sudah tertera ya di supplementarinya. Ini linknya ya, dan ini akan langsung link ke full reportnya. Dan untuk Korpek hari ini masih cukup ramai, ada rupsnya ADCP, Agro, Arto, sampai WG ya. Ini lumayan ramai ya untuk rupsnya hari ini. Kemudian dividen, Medco ya, ini dividen interim. Setiap satu saham akan dapat Rp15. Baik, itu mungkin update interim market dan juga update dari domestik kita, Sistia. Baik, terima kasih Brahma untuk update marketnya. Untuk trading ID hari ini nih, ada apa aja yang Brahma? Oke, untuk trading ID hari ini ya, mumpung indeks lagi hijau, kita merekomendasikan 3 saham ya, yang menjadi fokus utama kita untuk trading buy, yaitu ada Raja ya, trading buy untuk Raja. Trading range-nya 950, 1165, lalu Jasa Marga, trading buy. Sektor infrastruktur mulai leading kembali ya. Kita bisa ikuti untuk Jasa Marga, trading buy. Trading range-nya 4.300 sampai 5.000. Lalu ada Tebik ya, trading buy untuk Tebik. Trading range-nya 1990 sampai 2.300. Sementara untuk sell-nya ada 3 saham juga ya. Ada Java, sell dengan trading range-nya 1110 sampai 1240. Lalu ada Akra ya, trading range-nya 1360, 1485. Dan yang terakhir ada Astra. Kita masih rekomendasi sell Astra ya. Strong bearish di Astra. Trading range-nya 5350 sampai 5800. Baik, thank you Brahma untuk trading ID hari ini. Tadi untuk trading buy-nya Raja, Jasa Marga, dan Tebik. Dan untuk sell-nya Java, Akra, dan Astra. Untuk stop pick-nya silahkan Brahma. Ya, rekomendasi trend trade ya. Ini adalah rekomendasi dengan rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari. Ini jenis rekomendasi yang cocok untuk teman-teman yang suka trading dan hold lumayan panjang ya, 30 hari atau sebulan. Kita masih hold ADMR ya. Ini masih baru ya, masih fresh dan last price di 12.55. On the track untuk menuju level 12.85. Lalu CTRA kita juga masih hold Mayora dan BRIS ya. BRIS masih on track menuju level 18.20 dan perubahan harga ini baru 5 poin ya. Jadi menarik untuk kita ikuti masih ya. Lalu untuk swing trade ini adalah rekomendasi dengan rentang waktu hold position kurang lebih 3 sampai 10 hari, cocok untuk teman-teman yang trading 1 sampai 2 minggu. Ya, kemarin kita sudah TP BRMS dan kita call lagi BRMS dengan upgrade target ya. Target price di level 220 saat ini, dengan stop loss di level 184 dan pola yang terbentuk masih rounding bottom ya. MTech kita masih hold, masih on track menuju level 665 dan belum ada perubahan yang signifikan dari harga kita call ya, 630. Lalu untuk ASA ini juga masih tidak jauh beda ya dengan harga call dan target price-nya ini masih cukup lumayan ya, 940. Jadi ada MTech, BRMS dan juga ASA ya untuk rekomendasi swing trade. Sementara untuk rekomendasi day trade, ini adalah rekomendasi yang berlaku di 1 hari saja ya teman-teman ya. Ada 9 saham untuk rekomendasi buy hari ini, diantaranya ada Jasa Marga, Raja, TBIG, WIM ya, sampai MTech. Sementara untuk sell-nya ada Java, Akra, Astra, dan hingga Care ya. Baik, thank you Brahma untuk update topiknya. Selanjutnya kita akan bahas kelima rekomendasi saham BBB atau bekal buat besok. Menu beli sore untuk dijual besok pagi yang sudah dirilis dari kemarin sore, sudah kita umumkan juga di Instagram Story dan aplikasi Brights. Jadi teman-teman, ini adalah rekomendasi saham buat teman-teman untuk dibeli sore sebelum jam tutup market. Biasanya kita umumkan 15 menit ya sebelum jam tutup market, dan dijual di pagi harinya untuk mendapatkan potensi cuan. Jangan lupa untuk diversifikasi ya, untuk meminimalisir resiko. Nah, ada 5 saham nih. Yang pertama, saham Cevin ya. Oke, kita masuki pembahasan saham BBB ya, teman-teman ya. Ini adalah salah satu fitur rekomendasi kita juga, tapi khusus untuk teman-teman yang suka scalping. Ya, tentu ini punya risiko yang jauh lebih tinggi daripada tadi trend trade, swing trade, dan juga daily trade sekalipun gitu ya. Karena ini tradingnya trading cepat, jadi high risk. Dan di sini tradingnya kita beli sore, jual di pagi hari dengan target taking profit
di antara 1-3% minimum ya, dan ini bisa diupgrade lagi sesuai dengan risk profile kalian. Dan untuk batas risiko kita bisa simetriskan atau disesuaikan dengan gaya trading kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa diversifikasi agar risiko kita bisa terbagi ya. Pilih 3 saham dari 5 saham, dan kalau bisa juga pilih 5-5-nya ya, supaya risiko kita bisa terdiversifikasi ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi ada Cevin ya. Iya, kalau kita lihat Cevin di sini dia masih cenderung rounding ya. Ada potensi pembentukan rounding, tapi ada sinyal early bullish trend ya. Kemarin dia menguat, diikuti dengan volume transaksi yang meningkat pula ya di atas rata-rata. Momentum kalau kita lihat di sini masih on track menuju level overbought ya. Jika dia break level sekitar 520, maka dia akan lanjut menguat hingga sampai level resisten kuat 575. Potensial upside ke 575 itu di kisaran 10% ya. Jadi jauh di atas target default kita tadi 1-3%. Jadi teman-teman yang kemarin beli saham Cevin bisa langsung bisa jual ya di pagi ini ya, supaya mungkin bisa dapat antrian awal. Atau kalau misalnya teman-teman sibuk bisa pakai advance order yang ada di Brights ya. Jadi cukup kita bisa setting target jualnya berapa, target batas resiko atau cut loss-nya berapa gitu ya, dengan kondisi-kondisi tertentu ya, baik itu dari best bid, best offer ya, atau mungkin last price. Baik, jadi nggak usah manteng terus ini ya, Betul. Market. Dan selanjutnya yang saham BBB, ada saham BBYB nih, sahabat. Ya, BBB masih menarik ya. Dan kalau kita lihat memang kenaikannya tidak atau belum ya sesignifikan kenaikannya si Arto ya. Jadi masih ada peluang upside yang tinggi di BBYB. Kalau kita lihat setelah dia break level kuat 340, masih ada peluang dia akan menguji kembali level 400. Dan jika dia tembus level 400, maka rounding bottomnya terkonfirmasi dan akan reversal bullish hingga sampai 450. Target ke 400 saja itu memberikan potensial upside di kisaran 6-7% ya teman-teman ya. Jadi masih di atas target antara 1-3% tadi ya. Jadi dipersiapkan aja teman-teman yang kemarin beli saham BBYB ya. Dan kalau bisa bersih dari komisi ya, net fee. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri. Dan kalau masih bingung, saya ada aplikasi kalkulator ya. Jadi nanti mungkin bisa dimintakan ke admin atau mungkin nanti dimintakan ke call center ya. Thank you, Bro Mar. Selanjutnya yang masuk saham BBB juga ada IOTF. Silakan, Bro Mar. Oke, untuk IOTF. IOTF juga masih bullish. Terlihat harganya masih bergerak di atas double EMA ya. Volume transaksi kalau kita lihat cukup stabil. Momentumnya ini mulai ada perlawanan di area oversold ya. Sehingga jangka pendek terjadi akan lanjut menguat menuju level 141. 141 memberikan potensial upside 6%. Jadi di atas target default kita tadi ya 1-3%. Jadi cenderung aman ya. Apalagi ini kita pilih saham-saham yang sedang bullish ya. Baik, menarik ya kalau misalkan lihat saham-saham yang sedang bullish. Selanjutnya yang masuk saham BBB juga ada BRMS. Juga silahkan Muhammad. Oke, kita sudah TP sebenarnya BRMS di rekomendasi swing trade, tapi ada peluang dia upside lagi ya jangka pendek sehingga kita call lagi ya di swing trade maupun di rekomendasi saham BBB. Kita melihat 204 ini adalah level yang cukup kuat. Dan jika dia tembus 204 lagi bertahan di atas level tersebut, maka dia akan lanjut menguat sampai 224. Potensial upside yaitu di kisaran 9,5% sampai 10%. Jadi jauh ya di atas target default kita tadi. Dipersiapkan aja teman-teman yang kemarin ikutan saham BRMS ya, beli saham BRMS. Atau teman-teman yang ingin ngumpulin juga layak ya, karena masuk lagi di rekomendasi swing trade. Baik, menarik sekali ya untuk BRMS. Potensi cuannya lumayan ya, Bro Mar ya. Dan selanjutnya ada NCKL. Silahkan, Bro Mar. Nah, kebetulan NCKL ini adalah saham yang basis atau core bisnisnya adalah nikel. Nikel kemarin di bawah 4% dan harusnya NCKL hari ini terbang ya. Secara teori dan juga dampak katalis positif dari harga nikel yang menguat ya. Kalau kita lihat NCKL masih cenderung bullish, masih bertahan di atas double EMA dan berhasil break Fibo Golden 38,2% di level 1030.
Di jangka pendek harusnya dia akan lanjut menguat menuju Fibo 23,6% dan memberikan potensial upside 4%. Jadi masih di atas target default kita tadi ya. Jadi siap-siap teman-teman yang kemarin beli NCKL ya. Bisa jual mungkin di range 1080 sampai 1090-an ya. Harusnya bisa kejemput hari ini. Rekomendasi saham BBB-nya selanjutnya kita akan bahas 5 saham pilihan rakyat yang sudah di-vote teman-teman semua di Bliss Official Channel. Nah, saat ini sudah terdapat 5 saham pilihan rakyat yang akan dibahas pagi ini oleh Blomar. Ada BRPT, Telkom, Brand, BRMS juga, dan BBB lagi ya. Nah, kira-kira gimana nih potensi kelima saham tersebut? Hari ini silakan Blomar. Ada beberapa saham yang tadi masuk saham BBB juga ya. Jadi kita akan bahas. Tadi yang pertama BRPT ya sisnya. Betul, BRPT Blomar. Oke, kita bahas BRPT dulu ya. Ini akhir-akhir ini BRPT cenderung turun, tapi kemarin ya dia mulai rebound lagi ya. Kalau kita lihat memang kinerja kuartal 3 ya BRPT ini tumbuh signifikan ya. Dia mencetak laba bersih itu 149% secara year on year ya. Dan tentu ini didorong oleh pemulihan operasional di segmen petrokimianya dan juga geothermal yang membuat pertumbuhan EBITDA BRPT juga naik ya 23%, double digit. Selain itu juga BRPT juga mempertahankan likuiditas yang kuat ya dengan rasio hutang terhadap modal atau debt to equity ratio-nya yang di level 53,2%, itu di bawah 1 kali ya. Jadi cukup sehat. BRPT juga terus melakukan ekspansi lewat anak usahanya yaitu TPIA ya, yang kabarnya akan kerjasama dengan Inalum ya untuk pengembangan hulu industri hulu aluminium. Dan dari segmen geothermal ini lewat Brand ya. Brand ini mencetak kinerja yang memuaskan di kuartal ketiga. Kinerja laba bersihnya tumbuh 12% ya secara year on year, sehingga tentu ini akan memberikan katalis positif pada saham BRPT ke depan. Kalau kita lihat BRPT di sini dia mulai rebound dan untuk bullish outside bar ya. Diikuti dengan volume transaksi yang meningkat pula, momentum juga mulai ada perlawanan di area oversold ya. Sehingga jangka pendek dia akan menguji level 1025. Ini adalah level Fibo Golden ya. Dan jika dia tembus, dia akan lanjut menguat sampai 1120 yaitu Fibo 50%. Bisa kita pertimbangkan untuk spek buy ya untuk BRPT dengan target terdekat yaitu di level sekitar 1025 sampai 1120. Sementara untuk batas resiko mungkin kita bisa set di 945. Baik, bisa dipertimbangkan ya untuk saham BRPT. Selanjutnya teman-teman di Telegram banyak yang vote juga nih untuk saham Telkom. Silakan Blomar. Oke, Telkom. Ya, untuk Telkom. Wah, kenaikannya juga sudah mulai lumayan ya. Waktu itu kita masih bahas Telkom itu di range 3.500-an ya, teman-teman ya. Dan selamat buat teman-teman yang kemarin terus akumulasi saham Telkom. Memang kinerja Telkom di kuartal 3 ini cukup memuaskan ya. Dia punya laba bersih. Ini tumbuh 18% secara year on year. Tentu ditopang oleh pendapatannya yang juga naik ya 2% secara year on year. Dan pendapatan bersihnya ini dikontribusi oleh pendapatan dari bisnis data internet ya. Nah, lepas dari itu dan jasa teknologi informatika yang tumbuh 65,8 triliun rupiah. Sisanya dari telepon ya, interkoneksi dan mungkin jaringan-jaringan yang lain ya. Dan pendapatan Telkom dari IndiHome ini juga tercatat meningkat ya 4,28% menjadi sekitar 21,8 triliun rupiah. Sehingga gabungnya Telkomsel dan IndiHome dalam bisnis FMC ini terbukti berhasil ya mendongkrak kinerja Telkom. Dan kalau kita lihat saat ini sudah dimulai ya kampanye politik ya, dan di tengah momen politik saat ini harusnya Telkom diuntungkan sini dengan meningkatnya konsumsi data internet ya yang cukup tinggi didorong oleh mungkin penyebaran informasi-informasi nantinya ke depan ya. Dan ini tentu akan memberikan dampak positif pada pergerakan saham Telkom ke depan. Kalau kita lihat Telkom di sini sudah mulai mengkonfirmasi cup and handle ya. Cup and handle sudah mulai terkonfirmasi di level sekitar 3.700, 3.710 ya. Di sini ya, level kuatnya di 3.710. Kali ini dia berulang untuk lanjut menguat menuju rounding target ya, yaitu di level 3840 dan jika ditembus maka dia akan lanjut menguat sampai 3910. Kita bisa ikuti ya untuk Telkom trading buy dengan target terdekat 3840, 3910 dan yang sudah punya dan hold di area 3.500-an ya. Jadi tinggal
hold saja, dipersiapkan untuk sell on strength di 3840, 3910. Sementara untuk batas resikonya di level sekitar 3710. Baik, thank you Bro, sudah dianalisa saham Telkom ya. Selanjutnya teman-teman ini Telegram banyak juga nih yang voting saham brand. Silahkan Romar. Oke, ini nyambung dari BRPT tadi ya. BRPT tadi kita menyinggung brand, dan brand memang mencetak kinerja laba bersih yang memuaskan ya. Laba bersihnya tumbuh 12% secara year on year. Dan hal ini juga seiring dengan pendapatan yang juga naik ya sekitar 5% secara year on year. Namun yang perlu kita pertimbangkan adalah saham brand ini sudah naik sekitar 400% sejak di IPO. Dan dia punya market cap itu mencapai 539 T ya, sekitar 530-an triliun rupiah. Ini sejajar dengan Big Bank, BCA, Mandiri, BRI gitu ya. Dan kalau dilihat valuasinya, brand saat ini sudah sangat mahal. Kita melihat PER-nya saja. PER-nya dia itu kisaran 300 sampai 330-an kali. Ini jauh lebih tinggi daripada PER-nya bank besar lainnya ya. Bahkan BRI, Mandiri juga disalip oleh brand ya untuk PER-nya yang sangat tinggi ya. Dan memang brand ini adalah salah satu pemain utama dalam pengembangan panas bumi atau geothermal ya. Yaitu sektor yang mungkin ini jadi dukungan penuh oleh pemerintah saat ini ya, yaitu EBT, rencana EBT. Hanya saja mungkin dengan kondisi saat ini ya, walaupun liris kinerja yang bagus, tapi kita melihat valuasi yang cukup tinggi, mungkin bijaknya kita tunggu dulu ya, jika teman-teman ingin invest di saham brand ya, atau mungkin untuk trading, kita mungkin sifatnya spek buy saja ya, kalau untuk brand. Tapi untuk invest, sekali lagi, dengan valuasi yang sangat mahal ini tentu akan membuat margin of safety-nya cenderung lebih tinggi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat brand, jangka pendek ya harusnya dia akan lanjut menguat menuju level 6.600 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan kondisi yang mahal ya valuasinya, dia akan melemah kembali menuju area EMA kedua, yaitu di level 5.325. Mungkin saat ini kita spek buy saja di saham brand dengan target dekat 6625. Sementara untuk batas resiko kita bisa batasi di 5500. Kalau 5500 ini break, kita cut aja ya. Baik, spek buy bisa dipertimbangkan ya untuk saham brand ya, Pomar. Baik, selanjutnya teman-teman di Telegram banyak vote juga nih saham BRMS. Silahkan Pomar. Oke, BRMS ya. Ini menarik BRMS ya. Ini mulai terus mengalami penguatan dan rounding bottom-nya ini sebenarnya sudah mulai terkonfirmasi ya. Kinerja BRMS juga cukup memuaskan. Dia berhasil membuka laba bersih sekitar 10,4 juta US dollar ya, atau naik sekitar 62% secara year on year per September kemarin, dan kinerja ini juga didukung oleh pendapatannya yang juga naik ya, dan bahkan pendapatannya naik triple digit ya, 293% secara year on year. Dan oleh karena itu EPS-nya ya, earning per share-nya juga naik ya, dari sebelumnya 0,05 saat ini 0,07 ya per 1000 saham dasar. Dan BRMS juga melaporkan temuan cadangan baru di Blok 1 Poboya di Palu ya. Dan penemuan ini juga akan meningkatkan jumlah sumber daya mineral yang ada di CPM. Ini sebesar 50% dari sebelumnya 28,4 juta ton, saat ini menjadi 42,7 juta ton ya biji, dengan mungkin rata-rata kadar emasnya di 2,6 ya G per T. Dan sehingga dengan kinerja yang positif ini ya didorong oleh mungkin tambahan sumber daya yang semakin besar ya. Ditambah lagi juga naiknya harga emas yang saat ini sudah tembus tadi $2.040 per troy ounce. Ini akan semakin menguntungkan BRMS ke depan. Dan kalau kita ingat di bulan September kalau nggak salah, BRMS ini masuk indeks FTSE ya, sehingga sahamnya tentu akan diperhatikan oleh investor asing. Dan terbukti memang kalau teman-teman tarik mundur sebulan terakhir, investor asing rajin akumulasi saham BRMS. Jadi nggak heran BRMS seminggu terakhir ini rally ya teman-teman ya. Kita melihat BRMS kemarin dia berhasil break 200 dan menguji 204. Bisa diperhatikan kalau misalnya dia break 204, maka dia akan lanjut rally sampai 224. Kita bisa ikuti untuk trading buy ya saat ini BRMS dengan target terdekat 224. Sementara untuk batas resiko agresif di 200, kalau konservatif mungkin kita bisa agak mundurin ya di 192.
untuk saham BRMS-nya, dan banyak juga nih yang nge-vote BBB ya di Telegram kita. Silahkan Umar. Oke, BBB. Ya, kalau kita lihat BBB ya, ini kenaikannya belum terlalu signifikan ya. Tidak terlalu signifikan seperti Arto yang sudah naik cukup signifikan. Dan memang BBB ini naik karena turunnya mulai berhentinya ya tren kenaikan suku bunga, dan ada indikasi The Fed mulai menahan suku bunganya ya. Dan BI pun juga sudah mulai menahan suku bunga ya. BBB ini juga akan melakukan red issue, dan red issue-nya ini di 5 miliar lembar saham, dan Desember ini akan dimulai ya dengan nominal Rp100 per saham, dan 40% dananya ini dilakukan untuk penambahan modal ya, mendukung ekspansi kreditnya. Lalu 15% dan juga 45% lainnya ini digunakan untuk kegiatan operasionalnya ya, dan pengembangan TI. Tentu dengan katalis yang bertubi-tubi seperti mungkin tadi ya, suku bunga yang mulai ditahan dan ada indikasi cut rates di tahun depan. Lalu juga mulai reboundnya sektor tekno dengan leadernya adalah Arto. Ya, kalau misalnya Arto masih bergejolak, harusnya BBB juga bergejolak, dan aksi red issue ini juga akan mendorong saham BBB cenderung meningkat ke depan. Kalau kita lihat teknikalnya, BBB masih ada peluang upside ke level 400 ya. Dan jika dia tembus level 400, seharusnya dia akan lanjut sampai 450. Kita mungkin bisa ikuti untuk spek buy ya. Mungkin di luar saham BBB, karena kalau saham BBB harusnya belinya kemarin sore ya. Kita tinggal jualan hari ini ya, atau pagi ini. Tapi kalau misalnya teman ingin trading hari ini ya, mungkin trading cepat saja, spek buy, dengan target terdekat 400 sampai 414, sementara untuk batas resiko di 340. Ini level support yang cukup kuat ya untuk 340. Baik, thank you Brumar. Sudah dianalisa ya 5 saham pilihan rakyat yang sudah di-vote di Telegram kita. Bridge Official Channel. Nah teman-teman, kita pengen ngingetin nih masa penawaran ST11 obligasi pemerintah yang ditunggu-tunggu masih dibuka sampai 6 Desember 2023. Jangan sampai ketinggalan, dapetin cashback sampai 30 juta rupiah tanpa diundi. Kalau teman-teman beli ST11 di Bridge, caranya mudah banget, tinggal klik sbm.bridge.co.id. Nah kali ini ST11 ada 2 seri teman-teman. Yang pertama seri yang tenornya 2 tahun, kuponnya 6,30%, dan yang tenor 4 tahun, kuponnya 6,50%. Dan keduanya floating with floor ya. Jadi kalau menarik sekali, berinvestasi di ST11 sudah aman karena dilindungi oleh undang-undang pemerintah, kuponnya tinggi, dan floating with floor sangat terjangkau, bisa dipesan minimum dari 1 juta rupiah. Baik, Bromar, kita baca dari Instagram maupun YouTube. Tadi dari Purnomo ingin dianalisa saham BRI dan Antam. Silahkan Bromar. Oke, kita coba ke BRI dulu ya. Kita cek untuk BRI. Oke, sebentar ya. Tadi satunya lagi Antam ya? Betul. Oke, mungkin Antam dulu. Nanti BRI-nya masih loading ya. Kita melihat Antam ya, 2 hari terakhir atau sejak awal pekan, ini mulai rebound ya. Ada potensi pembentukan rounding bottom di level 1700 ya. Ini konfirmasinya. Pada bulan kemarin dia menguat dan mulai break EMA kedua. Jadi didorong oleh kenaikan harga emas yang saat ini cukup solid ya. Namun secara tren besar dia masih strong bearish ya. Jadi mungkin level konfirmasi Antam untuk reversal yaitu di level 1665 ya. Kalau misalnya dia tembus 1665 maka dia akan reversal bullish sampai 1705 dan 1770. Kali ini mungkin sifatnya spek buy aja untuk Antam ya, dengan target terdekat 1665 sampai 1700 ya, sementara untuk batas resikonya di 1610. Jadi kita manfaatkan momentum aja ya ketika harga emas saat ini yang solid di 2045. Baik. Lalu untuk BRI, kita coba cek BRI. Ya, untuk BRI, kalau kita lihat kemarin BRI ditutup stagnan ya, sempat gap down di level 5.300 ya, 325, dan sempat menguat juga di 5425, namun sayangnya dia ditutup di level 5350.
Volume transaksinya meningkat di atas rata, momentum masih konsolidasi di area overbought. MACD-nya positif melemah, tapi masih di atas zero line. Indikasinya masih bullish jangka pendek ya. Ada inverted hammer bullish, sehingga harusnya jangka pendek dia akan mengalami technical rebound dengan target penguatan kembali di level 5425. Mungkin kita bisa spek buy ya untuk BRI dengan target terdekat yaitu di level sekitar 5425 sampai 5450 ya. Sementara untuk batas resiko mungkin di 5200 ya. Kalau lihat jangka menengah ya, ini ada potensi pembentukan V-shape. Target V-shape di level 5750, itu level tertingginya BRI. Jadi kita bisa hold ya, mungkin sampai akhir Desember. Baik, menarik ya untuk saham BBRI. Selanjutnya dari Iyang nih, ingin dianalisa saham auto, dan dari Pak Jaya ingin dianalisa saham Goto. Silahkan Bro Mark. Ya, auto dulu ya. Kita melihat auto. Ya, di sini auto masih bottoming ya, di range 2500-2550. Dan secara tren masih strong bearish. Momentumnya melemah, dan volume transaksinya juga